warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prasetyo Wahidewantara. Berikut saya akan menyampaikan presentasi mengenai Green Design of Supply Chains. Yang pertama, abstrak. Pekerjaan ini merupakan bagian dari proyek yang bertujuan untuk mengusulkan model dari metode yang terbaru untuk desain rantai pasokan yang ramah lingkungan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan alat pendukung keputusan untuk tujuan strategis dalam konteks manajemen rantai pasokan secara keseluruhan. Hal ini menyangkut tingkat strategi layanan produksi dan logistik dalam jaringan perusahaan yang tidak bergantung secara hukum. Desain rantai pasokan yang ramah lingkungan terdiri dari mempertimbangkan aspek lingkungan ketika mengambil keputusan strategis mengenai lokasi fasilitas, produksi, dan logistik. Secara khusus, pendekatan multi-tujuan akan dikembangkan untuk optimalisasi biaya ekonomi secara global serta dampak lingkungan. Berikutnya adalah introduction. Manajemen rantai pasokan ramah lingkungan merupakan fenomena baru di bidang manajemen operasi atau riset operasi. Rantai pasokan ramah lingkungan atau green supply chain merupakan diperoleh dengan mengoptimalkan proses logistik menggunakan tujuan ekonomi dan lingkungan. Green supply chain management mengacu pada semua proses maju dalam rantai pasokan seperti pengadaan bahan, produksi, distribusi, serta sebaliknya untuk mengumpulkan dan memproses produk atau bagian produk yang dikembalikan atau tidak terpakai untuk memastikan pemulihan yang berkelanjutan secara ekonomi dan ekologi. Manajemen rantai pasokan ramah lingkungan diperkenalkan karena kesadaran konsumen dan peraturan lingkungan, khususnya di Eropa. Salah satu peraturan Eropa yang paling penting mengenai lingkungan adalah pembatasan emisi karbon dioksida. Berikutnya, literatur review. Rantai pasokan adalah jaringan pemasok, pabrik, gudang, dan saluran distribusi yang diatur untuk memperoleh bahan mentah, mengubahnya menjadi produk jadi, dan mendistribusikan produk tersebut ke pelanggan untuk memenuhi pesanan mereka. Desain manajemen rantai pasokan yang efektif membantu produksi dan pengiriman berbagai produk dengan biaya rendah, kualitas tinggi, dan waktu tunggu yang singkat. Ada banyak aspek yang harus dipertimbangkan dalam merancang dan mengoperasikan rantai pasokan yang dapat bersifat strategis, taktis, atau operasional. Salah satunya adalah aspek lingkungan, karena pembahasan utamanya adalah green supply chain. Berikutnya adalah hasil. Dari penelitian tersebut, faktanya hanya ada sedikit model yang menangani alur maju dan mundur secara bersamaan. Model-model ini mempertimbangkan lokasi fasilitas bersama untuk kedua jaringan. Meskipun ada kemajuan baru-baru ini dalam integrasi pertimbangan lingkungan ke dalam manajemen rantai pasok, hanya ada sedikit makalah atau paper yang memperkenalkan model komprehensif dengan alur maju dan mundur serta sifatnya. Selanjutnya, discussion atau pembahasan. Masalah yang timbul dari rantai balik atau reverse logistik adalah tingginya tingkat ketidakpastian pasokan produk bekas yang dikembalikan oleh konsumen, baik dari kualitas maupun kuantitas. Produk-produk berkualitas tinggi mungkin memerlukan biaya transportasi yang lebih tinggi, sedangkan produk-produk ekstensif, sedangkan transportasi untuk produk-produk bernilai rendah tentunya tidak ekonomis apabila menggunakan armada yang sama. Berikutnya adalah penggunaan rantai pasokan loop tertutup. Mungkin perlu penambahan biaya dan berdampak negatif pada lingkungan. Dimasukkannya ke lingkungan hidup jelas menambah kompleksitas fungsi tujuan, misalnya sentralisasi fasilitas produk dapat menurunkan biaya rantai pasokan secara keseluruhan, namun juga tidak ramah lingkungan karena harus menambah kegiatan transportasi sehingga melanggar emisi karbon dioksida. Berikutnya adalah conclusion. Karya ini telah menjelaskan bagaimana masalah desain rantai pasokan secara umum dan masalah desain rantai pasokan ramah lingkungan pada khususnya ditangani dalam literatur. Tujuan dari penelitian masa depan adalah untuk mengusulkan model desain rantai pasokan ramah lingkungan. Tujuan permasalahannya yaitu kinerja rantai pasokan yang akan dinilai untuk mempertimbangkan tidak hanya keuntungan dalam jangka waktu tertentu, namun juga biaya transportasi lingkungan yang dihasilkan dalam kaitannya dengan emisi karbon dioksida. Pendekatan ini harus memungkinkan seseorang untuk mengelola tujuan ekologis ini, sehingga menghasilkan serangkaian solusi optimal atau Pareto yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah opini.
Menurut saya, penerapan green logistik dalam industri ini, khususnya yang dibahas dalam paper ini, masih menuai pro kontra di Indonesia karena besarnya biaya yang dibutuhkan oleh perusahaan manufaktur untuk menerapkan hal tersebut. Mengingat jangkauan produk dari perusahaan manufaktur itu tidak sedikit dan masih banyak kota-kota atau daerah-daerah di Indonesia yang memiliki infrastruktur jalan yang buruk sehingga dapat menambah biaya untuk melakukan reverse logistik dalam rangka eh, melakukan kampanye ramah lingkungan. Berikut presentasinya dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.